Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiyai wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amalia Meta Zahra dari Manajemen Pendidikan Islam kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan dalam mata kuliah ilmu kalam yang berjudul Al-Manzilah Baina Manzilatain. Ya, dalam kehidupan manusia dituntut untuk selalu menimba ilmu. Pada masa orang terdahulu menuntut ilmu langsung dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW wafat, datanglah ajaran-ajaran lain dalam Islam. Pada saat itu, pikiran manusia berkembang dan saling mengemukakan pendapat mengenai hukum-hukum permasalahan yang ada sehingga melahirkan kelompok-kelompok baru. Antara lain, ada ajaran aliran Khawarij, aliran Murji'ah, dan juga ada aliran Mu'tazilah. Dalam aliran Mu'tazilah ini, pelajaran ilmu kalam menerangkan salah satu teologi ajarannya, yaitu Al-Manzilah Baina Manzilatain. Ya, pada aliran Mu'tazilah ini, Al-Manzilah Baina Manzilatain adalah keempat dari pokok-pokok ajaran yang diajarkan dalam ajaran Mu'tazilah yang disebut dengan Usulul Khamsah. Al-Manzilah Baina Manzilatain yang berartikan antara dua posisi. Mengapa demikian dinamakan Al-Manzilah Baina Manzilatain? Karena pada saat itu ada sebuah kisah seorang Wasil bin Atha dan temannya yang membahas mengenai seseorang yang melakukan dosa besar. Apakah orang itu masih termasuk orang mukmin ataukah termasuk orang kafir? Pada saat itu, Wasil bin Atha mengemukakan pendapatnya. Dapat dikutipkan pada perkataan Ibnu Hazm bahwa permasalahan itu termasuk dalam ajaran Al-Manzilah Baina Manzilatain, yang berpendapat bahwa orang tersebut disebut juga dengan orang fasik, orang yang berada antara kedua yang tidak disebut dengan mukmin, tidak pula disebut dengan kafir, orang yang dalam keadaan di dua posisi, antara surga dan neraka. Ya, menurut pandangan pokok ajaran Al-Manzilah Baina Manzilatain, dalam pembahasan di atas mengenai pelaku dosa besar, ia tidak dapat dikatakan sebagai seorang mukmin secara mutlak, karena sebuah iman menuntut adanya kepatuhan terhadap Tuhannya. Tidak cukup seorang manusia hanya sekedar mengungkapkan pengakuan atau pembenaran. Sedangkan orang yang melakukan dosa besar bukan termasuk orang yang patuh terhadap Tuhannya, melainkan termasuk kedurhakaannya. Namun, orang yang melakukan dosa besar ini pula tidak dikatakan seorang yang kafir secara mutlak, karena orang itu masih memiliki rasa iman kepada Tuhannya dan juga Rasul-Nya, serta masih melakukan amal perbuatan yang baik yang masih berjalan di jalan kebaikan. Dalam pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah pula, hal ini bertentangan dengan keyakinan yang dianut umat Islam yang sebenarnya. Dosa besar yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan sifat yang sangat tercela. Akan tetapi, jika orang itu bertaubat, akan menjadi seorang mukmin. Namun, seorang mukmin yang telah melakukan dosa besar. Ada pula pendapat aliran Khawarij, bahwa orang itu dikatakan orang yang telah kafir, karena telah melanggar peraturan Tuhannya. Namun, pendapat Hasan Basri, orang yang melakukan dosa besar dikatakan orang yang mukmin, namun tetap saja disebut dengan fasik. Tetapi, ada pula yang menjelaskan bahwa aliran Mu'tazilah ini menyatakan pelaku dosa besar itu tidak pantas dalam tempat yang baik, yaitu surganya Allah, karena telah mendustakan Tuhannya. Sebab iman kepada Tuhan itu bukan hanya tasdiqu bil qalb, yaitu meyakini bahwa adanya iman, dan bukan pula iqraru bil lisan, bukan hanya mengikrarkan keyakinannya dengan penuturan kata yang baik. Akan tetapi seorang mukmin itu harus melakukan al-amal bil arkan, dengan melakukan perbuatannya. Nah, menurut Quran dan hadis, sesuai dengan ajaran Islam, bahwa Islam agama yang bukan ekstrim, tetapi agama yang moderasi atau tawasud, di pertengahan. Wasil bin Atha dan para pengikutnya melakukan jalan tengah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dari pendapat inilah Wasil merujuk kepada Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan hanya sebagai kutipan-kutipan ayatnya saja yang menjelaskan tentang manzilatain, yaitu di dua posisi. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143.
yang menjelaskan bahwa di sini ada manzilatain dalam keadaan antara dua posisi atau keadaan. Di sini kutipan ayatnya yaitu ja'alnakum wasato, yang artinya demikian kami telah menjadikan kamu kaum pertengahan. Dan di sini pula ada kutipan ayat dari surat Al-Isra, wabta'i baina zalika sabila, yang artinya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu. Nah, ada pula rujukan dari hadis yaitu khairul umuro awsatuha, yang artinya sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya. Nah, namun di sini dinyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, dapat kami simpulkan bahwasanya pada ajaran yang digunakan aliran Mu'tazilah ini dinamakan al-manzilah baina manzilatain, yang bermakna dalam keadaan di dua posisi. Telah dijelaskan pula asal-muasalnya melalui kisah Wasil bin Atho dan para temannya. Dalam rujukan Wasil bin Atho pula menyatakan bahwa Islam ialah agama yang bukan ekstrim, akan tapi agama yang moderasi, berada di pertengahan tadi. Pada sebuah hadis dan beberapa sepenggal ayat Al-Quran mengungkapkan sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahan. Ada pula di sini filosofi Aristoteles juga mengajarkan bahwa kebaikan adalah merupakan titik tengah antara dua ekstremisasi kejahatan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.